Halo anak-anak sekalian, jumpa lagi dengan saya Dewa Ayu Setiawati dalam pelajaran Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti. Namun sebelum lanjut, sambutlah salam pangenjali dari saya. Om Swastiastu. Om Awiginam Astu Nama Sidam. Bagaimana kabar Anda anak-anak sekalian? Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Yang Dewasa selalu melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua dalam bentuk kesehatan, sehingga kita masih bisa berkumpul untuk belajar pada hari ini. Adapun capaian pembelajaran yang harus anak-anak capai adalah pada akhir fase E, peserta didik dapat menerapkan prinsip-prinsip ajaran Punarbawa sebagai aspek untuk memperbaiki kualitas diri. Hal ini dilakukan untuk melatih diri untuk memahami akan kecintaan kepada Yang Widi dan menerapkannya dalam kehidupan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pembelajaran ini adalah siswa mampu menguraikan Punarbawa sebagai wahana untuk memperbaiki kualitas diri dengan benar. Siswa mampu menguraikan nilai-nilai Punarbawa sebagai wahana untuk memperbaiki kualitas diri dengan benar. Siswa mampu menyatakan hubungan ajaran Punarbawa dengan karma pala. Siswa mampu menerapkan ajaran Punarbawa dalam kehidupan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara terhadap kualitas diri dengan benar. Ketika ada anggota keluarga yang baru lahir, pernahkah kalian mendengar tentang orang tua yang berkata, kok anaknya ini mirip sekali dengan Dewi yang sudah meninggal ya? Pernah nggak? Pernah ya, pasti ya. Atau ada yang bilang anak ini numadi dari Beka yang sudah meninggal. Nah, dalam ajaran agama Hindu itu disebut apa? Ya, dari dulu kita sudah belajar kan, di fase-fase sebelumnya juga sudah belajar. Nah, ini disebut dengan Punarbawa. Dalam ajaran agama Hindu, Punarbawa itu diartikan sebagai kelahiran kembali. Anak-anak, Anda tahu tidak mengapa begitu banyak bentuk kelahiran yang ada di muka bumi ini? Bahkan di dalam Bhagavad Gita disebutkan ada 840.000 jenis kelahiran. Jadi sebelum kita lahir sebagai manusia, dulu kita udah pernah lahir. Ada yang jadi semut misalnya 5 menit, kemudian ada yang injek mati, kemudian lahir lagi menjadi ayam, tuh ayamnya berkokok. Jadi ayam, jadi bebek, jadi kuda, jadi sapi. Ini rantai kelahiran dan kematian itu akan selalu ada, akan selalu terjadi, dan begitu sulitnya kita terlahir sebagai manusia. Nah, ketika kita sudah mendapatkan badan manusia, hendaknya kita pergunakan badan ini dengan sebaik-baiknya. Anak-anak sekalian, sekarang kita akan bahas tentang apa sih itu Punarbawa. Baiklah, Punarbawa itu berasal dari bahasa Sanskerta, dari kata punar dan bawa. Punar itu artinya lagi, bawa artinya menjelma. Jadi, Punarbawa itu secara singkat dikatakan adalah kelahiran kembali atau kelahiran yang terulang ke dunia yang disebabkan oleh karma dan wasana dari kehidupan seseorang tersebut. Dalam Bhagavad Gita, Adhyaya 4, Sloka 9 disebutkan Janma karma came divyam evam yoweti tatwata tyaktva deham punarjanma naitimam etiso Arjuna. Ia yang mengetahui sebenarnya kelahiran suci dan karyaku, ia tidak lahir lagi. Jika meninggalkan badannya, ia datang padaku, oh Arjuna. Jadi, berdasarkan Bhagavad Gita di dalam kitab suci jelas dikatakan siapapun yang mengetahui kelahiran suci dan karya dari Tuhan, ia tidak akan lahir lagi. Jika dia sudah meninggalkan badannya, ia akan datang kepada Tuhan. Anak-anak sekalian, kehidupan ini sangat rahasia. Kita sebagai manusia hanya diberi kesempatan untuk
menggunakan waktu hidup ini sebaik-baiknya dengan cara selalu berpikir yang baik, berkata yang baik, dan berperilaku yang baik. Karena apapun yang dialami oleh manusia dalam kehidupan itu, semua adalah hasil karma dari kehidupan yang sebelumnya. Jika semua ini bisa disadari dan mampu mengetahui bahwa hidup itu sebagai kesempatan untuk berbuat baik dan mengendalikan perilaku yang tidak baik menjadi baik, maka itu sesungguhnya hakikat dari Punarbawa. Nah, dalam hubungannya secara rasio, umat Hindu sangat percaya akan adanya Punarbawa karena di luar batas kemampuan pikiran manusia. Oleh karena itu, adanya Punarbawa itu harus diterima melalui srada atau keyakinan. Nah, di dalam Bhagavad Gita bab 7 sloka 27 dan sloka 28 itu sudah sangat dijelaskan. Semua makhluk lahir dalam keadaan tertipu, wahai Bharata, disebabkan oleh kedua sifat yang timbul dari keinginan dan kemarahan. Akan tetapi mereka yang salah, yang dosanya sudah bebas dari tipuan kedua sifat tadi, menyembahku dengan penuh ketekunan dan keyakinan. Melalui kutipan isi dari sloka tadi dijelaskan bahwa ada dua sifat, keinginan dan kemarahan, yang menjadi penyebab kelahiran kembali. Akan tetapi, bagi mereka yang mampu mengendalikan kedua sifat tersebut dan tekun melakukan bakti pemujaan kepada Tuhan dengan penuh srada, maka kualitas diri itu akan semakin meningkat. Manusia memiliki 5 lapisan badan yang wajib diketahui dalam upaya meningkatkan kualitas diri melalui Panca Maya Kosa. Di dalam slide ini sudah disebutkan lapis badan manusia itu ada Annamaya Kosa yang terbuat dari makanan dan minuman, Pranamaya Kosa terbuat dari energi, Manomaya Kosa dari alam pikiran, Wijnana Maya Kosa terbuat dari pengetahuan, dan Ananda Maya Kosa dari rasa bahagia. Dalam pengetahuan Panca Maya Kosa dijelaskan bahwa dalam lapisan-lapisan badan inilah karma wasana yang menyebabkan Punarbawa. Dengan demikian, Punarbawa merupakan kelahiran badan astral atau badan, atau bukan kelahiran Atman. Jadi yang lahir adalah badan, karena Atman memiliki sifat-sifat istimewa atau tidak pernah dilahirkan. Kelahiran ke dunia sesungguhnya telah terjadi secara berulang-ulang dan dialami oleh semua orang, tetapi mereka tidak mengetahui. Di dalam Bhagavad Gita bab 4 sloka 5 itu dijelaskan, Sri Bhagawan Uwaca, Bahuni me Vyanti tati janmani tata ca Arjuna, Tanya aham weda sarwani natwam tua param tapa. Sri Bhagawan bersabda, banyak kelahiran yang ku telah jalani dan demikian pula engkau, oh Arjuna. Semua kelahiran itu aku ketahui, tetapi engkau tidak dapat mengetahuinya, wahai Arjuna. Di dalam Bhagavad Gita itu telah disebutkan bahwa Punarbawa atau kelahiran secara berulang-ulang menjadi sangat rahasia dan tidak dapat diketahui oleh manusia karena terpengaruh oleh Maya. Anak-anak sekalian, di awal tadi kita sudah sempat sedikit menyinggung bahwa penyebab terjadinya kelahiran itu karena dipengaruhi oleh karma wasana sebelumnya. Jadi ada 3 macam karma pala yang mempengaruhi karma wasana. Ada yang disebut dengan Sancita karma pala, Prarabdha karma pala, dan Kriyamana karma pala. Untuk memudahkan, saya biasanya menyingkat menjadi SPK. Jadi S itu hasil perbuatan yang dahulu belum sempat kita nikmati dan sekarang kita nikmati di kehidupan yang sekarang. Prarabdha karma pala, hasil perbuatan yang sekarang kita nikmati sekarang pula. Misalnya sekarang kita pukul orang, sekarang pula kita akan dipukul oleh orang. Gitu. Kemudian Kriyamana karma pala adalah hasil perbuatan yang sekarang belum sempat kita nikmati, dan itu akan menjadi benih kita akan nikmati di kehidupan kita yang akan datang ketika kita sudah berreinkarnasi kembali. Nah, oleh sebab itu, sudah seharusnya setiap orang itu berbuat baik,
mengamalkan trikayo parisude, berbuat baik, berkata baik, berpikir yang jernih, hasilnya pasti baik, sesuai dengan hukum karma pala. Anak-anak sekalian, rahasia tentang kelahiran itu hanya diketahui oleh Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Manusia terlahir ke dunia secara berulang-ulang untuk memperbaiki karma. Maka dari itu, tampaklah ia dalam keadaan yang berbeda-beda dalam satu kelahiran dan kelahiran berikutnya. Dalam Sweta Vaishara Upanishad bab 5 sloka 12 itu disebutkan Atman yang berinkarnasi sesuai dengan sifat dan karmanya memilih sebagai tubuhnya wujud yang kasar atau halus, dia menjadi tampak berkeadaan berbeda dari satu inkarnasi ke inkarnasi berikutnya. Jadi berdasarkan sloka itu jelas ya bahwa punarbawa wajib dimaknai sebagai kesempatan. Sekali lagi ya disebutkan punarbawa itu adalah kesempatan untuk memperbaiki karma dengan cara mengamalkan trikaya parisuddha. Dengan demikian diharapkan terwujudnya kesadaran untuk selalu berbuat baik. Karena sudah sadar dengan selalu berbuat baik dapat memperbaiki karma buruk di kehidupan yang sebelumnya. Nah, selalu berbuat baik di kehidupan yang sekarang, maka itu hendaknya selalu berpikir yang baik, berbuat yang baik. Dengan begitu kita semua akan memperbaiki karma kita. Hukum karma adalah hukum alam semesta yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Hukum ini berlaku bagi siapa saja, di mana saja dan kapan saja. Jangan berpikir bahwa saya akan lolos dari hukum karma. Tidak. Hukum di Indonesia mungkin abal-abal bisa lolos kalau punya uang, bisa disogok, tapi kalau hukum karma nggak bisa. Jadi hukum ini berlaku sejak alam ini diadakan dan akan terus berlaku sampai pralaya. Nah, apa manfaat dan nilai yang akan diperoleh dari penghayatan terhadap hukum karma pada ajaran Punarbawa? Di slide ini sudah dijelaskan. Yang pertama, disiplin untuk selalu berpikir yang bersih dan suci. Itu manfaatnya. Kita akan disiplin untuk selalu berpikir atau yang disebut dengan manacika parisuddha. Kemudian dengan selalu berbuat baik, kita akan disiplin berbuat baik atau kaika parisuddha. Kemudian manfaatnya berikutnya adalah selalu berdisiplin berkata yang baik atau wajika parisuddha. Kemudian manfaatnya selanjutnya adalah melahirkan kesabaran, kesenangan, dan ketabahan. Kemudian selanjutnya manfaatnya adalah keyakinan diri terhadap setiap perbuatan, pengendalian diri yang ketat. Kemudian manfaatnya adalah kita akan selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki sekarang. Yang terakhir tentunya adalah manusia itu akan semakin bijaksana. Nah, semua nilai tersebut wajib disyukuri dengan cara selalu berbakti kepada Tuhan karena beliau telah menetapkan hukum karma pala sehingga kita selalu berusaha berbuat baik. Hal ini agar jika kita terlahir kembali, maka kita dapat menjadi manusia. Nah, minimal lah lahir sebagai manusia agar kita memiliki kualitas diri yang baik. Terus berupaya untuk meningkatkan kualitas itu untuk menjadi semakin sempurna. Anak-anak sekalian, bagaimana cara menghubungkan ajaran Punarbawa dengan karma pala? Nah, sebelum kita masuk di Sarasya Muscaya, ada kitab Manawa Dharma Sastra yang menyebutkan bahwa sebagai akibat daripada dosanya yang dilakukan oleh badan, seseorang akan menjadi benda tak bernyawa kelak di kelahirannya. Kemudian akibat dosa yang dibuat oleh kata-kata akan menjadi burung atau binatang buas. Dan sebagai akibat dosa yang dibuatnya oleh pikiran akan lahir ke kelahiran yang lebih rendah. Itu berdasarkan Manawa Dharma Sastra bab 12 sloka 9. Kemudian dalam Manawa Dharma Sastra bab 12 sloka 40 juga disebutkan mereka yang memiliki sifat-sifat satwam akan mencapai alam dewata. Mereka yang memiliki sifat-sifat tajas mencapai alam manusia. Dan mereka yang memiliki sifat-sifat tamas akan terbenam pada sifat-sifat binatang. Itulah 3 jenis kelahiran.
Bila seseorang banyak berbuat dosa dalam hidupnya, maka pasti dia akan menderita di dunia. Bukan hanya di dunia, bahkan sesudah meninggal dia akan menderita. Jadi hendaknya seseorang selalu berbuat baik agar mendapat pahala yang baik pula. Pandanglah, lihatlah kelahiran sebagai manusia itu merupakan suatu anugerah Tuhan untuk memperbaiki karma. Jadi di dalam slide ini saya sudah tuliskan berdasarkan Sara Samuscaya bab 1 sloka 2, 3, dan 4. Di situ disebutkan, di antara segala makhluk hidup, hanya yang dilahirkan menjadi manusia sajalah yang dapat melaksanakan perbuatan baik atau buruk. Leburlah ke dalam perbuatan baik, segala perbuatan yang buruk itu, demikianlah guna atau pahalanya menjadi manusia. Dalam sloka 3 disebutkan, oleh karena itu jangan sekali-sekali bersedih hati, sekalipun hidupmu tidak makmur. Dilahirkan menjadi manusia itu hendaklah menjadikan kamu berbesar hati, sebab amat sukar untuk mendapatkan kelahiran menjadi manusia, meskipun kelahiran hina sekali. Dalam sloka 4 disebutkan, menjelma menjadi manusia itu sungguh-sungguh utama. Sebabnya demikian, karena ia dapat menolong dirinya dari keadaan sengsara, lahir dan mati berulang-ulang dengan jalan berbuat baik. Demikianlah keunggulannya dapat menjelma menjadi manusia. Demikianlah hubungan karma pala dan punarbawa itu sangat erat, di mana kedua aspek ini memberikan motivasi kepada semua orang untuk selalu meningkatkan kualitas hidupnya menuju kesempurnaan, yaitu menyatunya Atman dengan Brahman. Jadi kesempatan lahir sebagai manusia merupakan saat yang baik untuk berkarma, karena semua pahala itu datang pada waktunya. Lika-liku karma dari beberapa kehidupan sangat sulit diketahui cara kerjanya karena ada di luar batas pikiran manusia. Walaupun demikian, karma itu tidak pernah dilupa. Ia akan datang bila saatnya telah tiba pada orang yang melakukannya. Jadi jangan bersedih kalau sekarang kita dikhianati, atau jangan bersedih kalau kita sekarang difitnah, gitu, sesuatu yang tidak pernah kita lakukan. Nanti suatu saat akan dibayar lunas. Anak-anak sekalian, tadi sudah dijelaskan tentang Sara Samuscaya. Itu menyebutkan bahwa menjelma menjadi manusia adalah hal yang utama. Jadi hanya manusia yang dapat menyelamatkan dirinya dari kesengsaraan ini. Karena hanya manusia yang diciptakan dengan memiliki pikiran yang bisa digunakan untuk memikir segala perbuatan yang dilakukan dan memikirkan segala akibat yang akan timbul dari perbuatan itu. Kalau hewan, dia berbuat tidak akan bisa berpikir apakah perbuatan saya ini akan menyinggung orang lain, hewan lain gitu. Hewan nggak bisa ya, hanya manusia saja yang bisa. Jadi kelahiran kembali dijadikan sebagai peluang untuk berbuat baik dalam memperbaiki karma buruk di kehidupan yang dulu. Sehingga setiap orang memiliki kesempatan untuk memperbaiki kualitas karma dari kehidupan yang dahulu atau karma dalam kehidupan yang sekarang. Oleh karena itu hendaknya seseorang selalu berbuat baik. Jangan berpikir, wah hidup acepok, gaskan besti, jangan kayak gitu ya. Hidup acepok, enggak acepok hidupnya. Nanti di kehidupan setelah kita mati, kita akan berganti pakaian seperti mengganti pakaian yang sudah usang, ini kematian. Kita akan mendapatkan badan baru kembali. Nah, keberadaan makhluk di alam semesta ini dengan jelas menunjukkan proses berlangsungnya hukum karma yang bekerja secara otomatis, dan itu pasti tanpa direkayasa maupun dimanipulasi dengan cara apapun, itu tidak bisa. Begitu banyak kelahiran yang sudah seperti saya katakan di awal tadi ya. Jadi selain untuk menjalani sisa karma wasana masa lalu, umat Hindu juga harus berperilaku kebajikan yang dilandasi dengan nilai dharma, satyam, sivam, dan sundaram. Satyam itu kebajikan, kebenaran, satyam tidak diskriminatif dan jujur. Jangan ada korupsi kalau satyam di sini. Kalau Anda masih suka korupsi, ya nanti lahir lagi. Kemudian siwam, kesucian, dana, pemberalina dosa. Jadi kalau kita sudah suci, yakin ya. Kemudian sundaram, keharmonisan, kesejahteraan, keindahan, dan kedamaian. Anak-anak sekalian, pada dasarnya ketika kita lahir ke dunia ini, kita itu suci, tidak ada dosa.
Bahkan ketika masih di dalam kandungan itu, Atma yang ada di dalam janin itu selalu berpikir, oh saya akan lahir ke dunia, saya akan memperbaiki dosa-dosa, saya akan banyaklah janji-janjinya gitu. Tapi begitu dia lahir, tumbuh berkembang di lingkungan yang tidak mendukung misalnya, dan di bawah pengaruh avidya atau kegelapan gitu ya, sehingga dia lupa bahwa sifat aslinya dia lahir ke dunia itu adalah untuk memperbaiki karma. Kita lupa, sehingga avidya atau kegelapan itu hanya bisa diterangi dengan, kalau gelap kita hanya bisa menerangi dengan cahaya. Jadi hidupin saklarnya, hidupin lampunya, sehingga ruangan, hingga avidya itu bisa dikalahkan dengan cahaya. Nah, bagaimana? Dengan cara apa? Dengan cara berbakti kepada Tuhan. Dengan cara selalu berbakti kepada Tuhan. Itu tadi adalah bahan ajar tentang Punarbawa sebagai wahana untuk memperbaiki diri. Terima kasih atas atensinya, dan saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.